Ya, tahu. Iya, tahu. Iya. Ya, ada. Iya, tahu. Ya, tahu. Kunyit, jahe, kencur, sereh. Kunyit, kencur, terus daun balakacida, terus pinahong. Jeruk nipis, kunyit, kencur, jahe. Bermacam-macam. Di antaranya kalau tumbuhan seperti sereh, jahe, kunyit. Yang saya ketahui yang ada di halaman ada kunyit, ada kumis kucing, ada salam, dan yang di hutan masih banyak sekali. Macam daun kersem, daun sirsak, tanaman sirsak, kerinyu, dan banyak yang lainnya juga. Ya. Iya, Ya. Iya, iya, saya ketahui dari turun-temurun. iya, turun-temurun. Dari orang tua. Dari orang tua, terus dari yang lain-lain yang sudah tahu kemanfaatan itu obat. Dari orang tua. Dari orang tua. Dari orang tua dulu cerita kalau bisa untuk obat. Dari orang tua sama dari nenek, kakek. Ya, dari tetangga. Iya, dari tetangga. Ya. Dari dukun ada. Ya, dari tetangga. Ya, dari dukun juga. Ya. Tidak. Ya. Ya, Ya, dari media juga ada yang muat. ya, dari informasi media juga, dari YouTube, dari TikTok. Ya. Ya, Ya. Ya, ada. ya ada. Ya, mengetahui. Seperti daun sirih. Ya. Ya, Ya. Ya, ya saya membudidayakan. ya, membudidayakannya. Ada kunyit untuk obat sakit mah atau lambung. Ada juga jahe, bisa buat dipakai menyembuhkan demam. Ada juga kencur, kencur bisa dipakai buat orang yang keseleo atau patah tulang. Kunyit buat mah, terus kencur buat kesleo, pinahong buat lambung, terus balakacida buat rahut. Rahut kena pesok. Kunyit buat mah, jeruk nipis buat batuk, jahe buat batuk.
banyak, ada beberapa diantaranya jahe bisa menghangatkan badan, kunyit bisa memperlancar haid bagi wanita, serai bisa menyegarkan, daun salam bisa menurunkan darah tinggi, daun cecenet bisa menyembuhkan gula darah dan lain-lain. Saya nanam kunyit, nanam kumis kucing, nanam salam, daun salam. Kunyit itu gunanya untuk obat lambung, kumis kucing untuk obat batu ginjal. Jadi menghancurkan batu ginjal supaya itu hancur dan keluar. Kalau daun salam untuk darah tinggi, untuk kolesterol. Membudayakan tanaman sirsak yang berguna untuk daunnya untuk dipakai mengobati obat sakit pinggang, kayak pohon kersem, daunnya untuk mengobati penyakit asam urat. Masih banyak. Ya, Banyak. Ya, masih. ya, obat di hutan masih banyak sekali bermacam-macam tumbuhan untuk obat-obatan. Ya, banyak. Kita pergi ke hutan mencari obat itu. Dicari, udah ketemu bila daun dipetik dan bunga, bila rimpang dicongkel atau digali. Kita pergi ke hutan lalu mencari tanaman yang kira-kira kita pakai. Cara menurut saya ya karena rumah kami itu deket hutan dan rumah kami itu di perkampungan, otomatis kalau ke hutan itu lebih mudah, lebih mencarinya begitu. Memperoleh tumbuhan dari hutan, ya kita nyari-nyari di hutan langsung apa jenisnya yang bisa untuk kira-kira untuk obat. Kita petik dibawa pulang. Ya agak susah juga, tapi ya kalau memang kita butuh dengan cara apapun kita harus mendapatkannya. Ya, pernah. Ya, Iya, Iya pernah, Ya, pernah. pernah juga. Tanaman kunyit digunakan untuk sakit lambung. kencur bila kesleo, jeruk nipis digunakan untuk batuk. Dalam kondisi emergensi, misalkan daun kumis kucing, manfaatnya banyak, terutama untuk penderita penyakit batu ginjal. Tanaman itu namanya kumis kucing. Saya nanam dan saya gunakan untuk obat batu ginjal. Misalkan menggunakan daun sirsak itu dengan cara direbus daunnya untuk mengobati penyakit sakit pinggang, berturut-turut dilakukan secara rutin dalam beberapa minggu. Ya, 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 Ya ada lebih dari 5 tumbuhan. Ya, saya mengobati lebih dari 5 tumbuhan. Ya, lebih dari 5 jenis tanaman. ya, ya, iya, Iya, membuat ramuan obat sendiri. Ya, saya buat ramuan sendiri. Iya, membuatnya sendiri.
Yang dipakai itu tanaman kunyit untuk mengobati sakit lambung. Yang digunakannya adalah rimpangnya. Setelah diambil, lalu dicuci sampai bersih, terus diparut, lalu disaring, terus diminum. Kencur bagian rimpang, lalu diparut, dicampur dengan beras, dioleskan kepada yang keseleo. Jeruk nipis buat mengobati batuk, yang digunakan yaitu buahnya. Cara pemakaiannya yaitu kita petik jeruk nipis atau membeli jeruk nipis, kemudian potong, lalu jeruk nipis diperas, dicampur dengan sedikit air dan kecap, lalu kita minum. Daun kumis kucing, pertama diambil daunnya yang bermanfaat, daunnya terutama daunnya. Ambil beberapa lembar, direbus, lalu minumkan si penderita batu ginjal atau kencing batu. Diminum sehari 3 kali. Jadi nanti dalam jangka seminggu atau 2 minggu nanti akan kelihatan manfaatnya, terutama si penderita itu bisa kencing sembari mengeluarkan batu ginjalnya atau hancur di dalam perut, nanti keluar beserta kencingnya, begitu. Kumis kucing itu ngambil daunnya untuk obat batu ginjal, dan saya rebus 1 gelas air dan disisain kalau udah direbus sampai matang, sampai diambil 1/3 gelas, langsung didinginkan, diminum. Ramuan dari pohon sirsak diambil daunnya, terus direbus dan diminum. Hasil rebusannya itu diminum airnya secara berkala dalam jatuh tempo beberapa minggu. Insya Allah akan menyembuhkan penyakit sakit pinggang. Ya, manjur. Iya, manjur. Manjur. Iya, manjur. Saya udah mencoba, manjur sekali. Alhamdulillah yang sudah manjur. Ya, Iya. Iya, saya membudayakan. Iya, membudidayakan. Di sekitar rumah kami ada beberapa. Ya, saya mudiakan. Ya, membudayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Viviani dengan NIM 210106122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi literatur dari beberapa tanaman obat yang telah disebutkan oleh ke-6 responden yang sebelumnya telah saya wawancarai. Studi literatur ini mencangkup identifikasi tanaman obat dan juga kajian farmakologi dari tanaman tersebut. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pilihan etnofarmakologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Ardila Kemaladewi FPAM, MSPAM. Berikut terdapat 5 tanaman obat yang telah disebutkan oleh ke-6 responden. Di antaranya terdapat kunyit, kencur, jeruk nipis, daun kumis kucing, dan juga daun sirsak. Tanaman obat yang pertama yaitu kunyit. Nama lokal dari kunyit ada di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya yaitu di Jawa, koneng teman, konye, dan temu kuning. Di Kalimantan, janar, cahang, kalesiau. Di Sumatera, kakunye, kunyat, hunik, kondin, ondil, undar. Di Sulawesi, uinida, kuni, hamu, alawahu, pagidon, unyik, dan uyik. Nama ilmiah dari kunyit yaitu Curcuma longa rhizoma. Nama familinya Zingiberaceae dan spesiesnya Curcuma longa Linn. Kemudian ada manfaat dari kunyit yaitu menghentikan pendarahan, obat gatal, radang umbai usus buntu, radang rahim, keputihan, obat sakit perut, dan gangguan liver. Salah satu kegunaan yang responden katakan yaitu manfaatnya sebagai obat sakit perut atau obat lambung. Kemudian organ yang digunakan yaitu rimpangnya. Cara pemanfaatannya yaitu kupas kulit kunyit,
Kemudian dicuci dan selanjutnya diparut atau di blender, lalu disaring. Kemudian rebus air perasan kunyit dengan menambahkan air, asam, dan gula merah hingga campuran benar-benar mendidih sambil diaduk. Kemudian, bila telah mendidih, angkat dan dinginkan. Nah, jamu kunyit asam siap diminum. Selanjutnya terdapat kajian farmakologi dari kunyit. Masyarakat Indonesia sering menggunakan rimpang kunyit sebagai obat anti radang, anti diare, obat masuk angin, mengobati gatal, luka, dan sesak napas. Aktivitas farmakologi rimpang kunyit lainnya yaitu sebagai antiinflamasi, anti-imunodefisiensi, antivirus, antibakteri, anti jamur, antioksidan, antikarsinogenik, dan antiinfeksi. Kunyit memiliki berbagai kandungan senyawa seperti alkaloid, flavonoid, kurkumin, minyak atsiri, saponin, tanin, dan terpenoid. Kurkumin dan minyak atsiri telah terbukti memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi. Selain itu, golongan senyawa kurkumoid memiliki kandungan yang berkhasiat sebagai antibakteri, anti kejang, analgetik, anti diare, antipiretik, dan anti tumor. Senyawa kurkumin seperti dengan senyawa kimia lain seperti antibiotik, alkaloid, steroid, minyak atsiri, resin, dan fenol yang termasuk ke dalam hasil metabolit sekunder dari suatu tanaman. Seperti dikatakan responden sebelumnya, kunyit diketahui bermanfaat dalam mengurangi nyeri haid dan sudah turun-temurun digunakan dalam ramuan kunir asam. Tetapi jika diminum pada awal kehamilan akan beresiko menyebabkan keguguran. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu penggunaan kunyit dalam pengobatan tradisional. Tanaman obat yang kedua yaitu kencur. Nama lokal kencur itu sendiri di Indonesia dan di Jawa disebut kencur, Sunda cikur, Aceh ceuko, Madura kencor, Bali cekuh, Minahasa kencur, dan Sukung, Ambon asauli, Saleh, Soul, Umpak, dan juga Sumbar yaitu cekir. Nama ilmiah dari kencur yaitu Kaempferia galanga rhizoma, nama familinya Zingiberaceae, dan spesiesnya Kaempferia galanga Linn. Manfaat kencur yaitu sebagai obat keseleo sebagaimana yang disebutkan oleh responden kedua. Kemudian ada radang lambung, influenza pada bayi, masuk angin, batuk, diare, menghilangkan darah kotor, dan memperlancar haid, juga keseleo, dan menghilangkan lelah. Organ yang digunakan yaitu rimpangnya. Cara pemanfaatannya, diambil dan dikupas satu ruas kencur, kemudian dicuci hingga bersih. Kemudian, rendam 1 genggam beras dan dicampur dengan kencur. Haluskan kedua bahan dengan cara digiling atau di blender, dan setelah itu oles ke bagian tubuh yang keseleo. Selanjutnya terdapat kajian farmakologi dari kencur. Kencur memiliki kegunaan yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, baik digunakan sebagai salah satu bumbu masak ataupun sebagai pengobatan. Biasanya kencur dikenal sebagai obat untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, di antaranya mengobati batuk, mual, bengkak, bisul, maupun sebagai antitoksin seperti keracunan. Selain itu, terdapat manfaat lain dari kencur yang apabila dicampurkan dengan bahan lain seperti minyak kelapa yang dapat meredakan kaki keseleo. Apabila kencur telah diolah menjadi minuman seperti beras kencur, maka dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dan menghilangkan masuk angin. Hal ini dikarenakan di dalam kencur terdapat beberapa senyawa seperti minyak atsiri, saponin, flavonoid, polifenol yang diketahui memiliki banyak manfaat. Kandungan kimia tanaman kencur yaitu etilsinamat, etilpemetoksinamat, pemetoksitiren, karen, borneol, dan parafin. Kencur juga banyak digunakan sebagai influenza pada bayi, sakit kepala, keseleo, menghilangkan lelah, radang lambung, batuk, memperlancar haid, radang telinga anak, darah kotor, mata pegal, diare, dan masuk angin. Kandungan kimia dari rimpang kencur adalah pati, mineral, flavonoid, alkaloid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri di dalam rimpang kencur banyak digunakan dalam industri kosmetik dan dimanfaatkan sebagai anti jamur atau antibakteri. Nah, rimpang kencur ini terbukti dapat diolah menjadi suatu bentuk sediaan yang dikombinasikan dengan serai dan beras yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka memar, bengkak, dan keseleo pada kulit, seperti disebutkan oleh responden yang kedua. Tanaman obat yang ketiga yaitu jeruk nipis.
Jeruk nipis sendiri mempunyai nama lokal di Sunda, yaitu jeruk nipis, Jawa, jeruk pecel, Kalimantan, lemau nepi, Sulawesi, lemo ape, Makassar, lemo kadasa, Ambon, inta, lemonepis, ausinepsis, uninepese. Nusa Tenggara, jeruk alit, kapulungan, dan juga di Bali yaitu lemo. Nama ilmiah dari jeruk nipis yaitu Citri aurantifolia. Nama familinya Rutaceae dan spesiesnya yaitu Citrus aurantifolia Christem Swigel. Manfaat jeruk nipis yaitu menghilangkan sumbatan vital energi, obat batuk yang dikatakan oleh responden ketiga, peluruh dahak atau mukolitik, peluruh kencing atau diuretik, dan keringat, serta membantu proses pencernaan. Organ yang digunakan yaitu buahnya. Cara pemanfaatannya, disediakan 1,5 sendok kecap dan 1 buah jeruk nipis. Kemudian, dipotong 1 buah jeruk nipis, peras airnya, taruh dalam gelas atau cangkir. Setelah itu, dicampurkan perasan jeruk nipis tersebut dengan kecap, lalu diaduk. Kemudian diminum sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya terdapat kajian farmakologi dari jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan salah satu tanaman yang memiliki efek terapeutik untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bagian tanaman jeruk nipis yang banyak dimanfaatkan saat ini adalah buahnya. Buah jeruk nipis telah banyak digunakan sebagai obat batuk, peluruh dahak, influenza, obat jerawat, penurun panas atau antipiretik, diare, antiinflamasi, antirematik, antikoagulan, antiinfeksi, dan antibakteri. Jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid, saponin, dan minyak atsiri. Sari buah jeruk nipis mengandung minyak atsiri limonen dan asam sitrat sebanyak 7%. Buah jeruk mengandung zat bioflavonoid, pektin, enzim, protein, lemak, dan pigmen, yaitu karoten dan klorofil. Buah jeruk nipis dikenal dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Selain mengandung vitamin C, jeruk nipis mengandung senyawa kimia yang berguna bagi tubuh, yaitu asam sitrat, asam sitrun, asam amino, diantaranya lisin dan triptopan, kemudian vitamin B1, kalsium, besi, fosfor, belerang, glikosida, damar, minyak atsiri, diantaranya yaitu limonen, lemon camphor, citral, valandren, kadinen, linal lasetat, geranilasetat, nildehid, dan aktiladehid. Keasaman yang dimiliki oleh jeruk nipis karena kandungan bahan kimianya yaitu berupa asam sitrat yang menyebabkan air perasan jeruk nipis memiliki pH yang rendah. Jeruk nipis juga berkhasiat sebagai obat penurun panas dan mengatasi suara serak akibat tenggorokan gatal, yang mungkin menjadi gejala lain yang mengikuti batuk. Namun demikian, pakar farmasi menegaskan bahwa larutan jeruk nipis dan kecap sebenarnya tidak menyembuhkan batuk itu sendiri, entah itu akibat virus maupun bakteri. Larutan ini hanyalah bermanfaat untuk meredakan gejala penyertanya seperti yang disebutkan di atas. Nah, selain dengan kecap, James, seorang dokter dari Mayo Medical School, mengatakan jika air jeruk nipis dapat dikombinasikan dengan madu untuk meredakan gejala batuk. Pasalnya, beberapa penelitian menyebutkan jika rasa manis pada madu bisa memicu produksi air liur dan lendir untuk melembabkan tenggorokan. Tanaman obat yang keempat yaitu daun kumis kucing. Nama lokal daun kumis kucing di Indonesia yaitu dari Sumatera, kumis kucing, dari Jawa, kumis kucing, remukjung, kumis ucing, remujung. Dari Madura, yaitu sesalasian, sengot koceng, dan songkot koceng. Nama ilmiah dari daun kumis kucing yaitu Orthosiphonis staminifolium. Nama familinya yaitu Laminaceae, dan spesiesnya Orthosiphon stamineus Bem. Manfaat dari daun kumis kucing yaitu melarutkan asam urat, fosfat, dan oksalat dari tubuh dan memperlancar pengeluaran air kemih atau diuretik, rematik, batuk, masuk angin, sembelit, sakit pinggang, infeksi, dan radang ginjal. Batu ginjal seperti disebutkan oleh responden yang keempat dan kelima, juga kencing manis.
Organ yang digunakan yaitu bagian daunnya. Cara pemanfaatannya diambil dan dicuci beberapa lembar daun kumis kucing, lalu direbus dengan menggunakan 1 gelas air. Nah, didiamkan hingga air rebusan menjadi setengah gelas saja, kemudian diminum air rebusan kumis kucing hangat-hangat. Selanjutnya terdapat kajian farmakologi dari daun kumis kucing. Kumis kucing memiliki beberapa kandungan kimia, diantaranya flavon, polifenol, protein aktif, glikosida, minyak atsiri, dan kalium. Zat berhasiat obat yang merupakan kandungan terbesar kumis kucing adalah garam kalium dengan kadar sebesar 0,7% hingga 2,36%. Kandungan ortosiponin dan garam kalium terutama terdapat pada daunnya adalah komponen utama yang membantu larutnya asam urat, fosfat, dan oksalat dalam tubuh manusia, terutama dalam kandung kemih, empedu, maupun ginjal, sehingga dapat mencegah endapan batu ginjal. Daun kumis kucing mempunyai manfaat sebagai peluruh kencing atau diuretik, anti radang, dan dapat menurunkan demam serta dapat meluruhkan batu saluran kencing dan memiliki beberapa kandungan kimia, diantaranya ada alkaloid, saponin, tanin, minyak atsiri, dan kalium. Tanaman kumis kucing juga diketahui memiliki khasiat nephroprotective atau melindungi ginjal dari kerusakan karena mampu mencegah penurunan fungsi ginjal dengan menurunkan kadar ureum dan kreatinin darah serta meningkatkan laju filtrasi. Tanaman obat yang terakhir yaitu daun sirsak. Nama lokal daun sirsak yaitu dari Jawa, nangka sabrang, Sunda, nangka walanda, sirsak, Madura, nangka buris, Bali, srikaya Jawa, Aceh, dereyan, Belanda, Lampung, Jambulanda, Gorontalo, Langelo Walanda, Ternate, Laka Walanda, dan juga Bugis yaitu serikaja. Nama ilmiah dari daun sirsak yaitu Annona muricata folium, nama familinya yaitu Annonaceae, dan spesiesnya Annona muscirata Linn. Manfaat daun sirsak yaitu diantaranya digunakan untuk kanker, asam urat, sakit pinggang yang mana dikatakan oleh responden 6, menambah sistem kekebalan tubuh dan menghindari terjadinya infeksi, eksim, rematik, bisul, diabetes, tekanan darah tinggi, asma dan sesak napas, batuk ringan, dan wasir. Organ yang digunakan yaitu daunnya, cara pemanfaatannya yaitu diambil dan dicuci sekitar 7 lembar daun sirsak, kemudian direbus dengan 3 gelas air. Biarlah hingga mendidih dan hanya tersisa sekitar 1 gelas. Diminum 3/4 gelas ramuan tersebut 1 kali sehari yang dikonsumsi saat merasa nyeri pada pinggang. Selanjutnya, kajian farmakologi daun sirsak. Daun sirsak oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai antibakteri, antivirus, antioksidan, anti jamur, antiparasit, dan antihipertensi. Kandungan kimia yang terdapat pada daun sirsak diantaranya yaitu alkaloid, flavonoid, karbohidrat, glikosida, saponin, tanin, fitosterol, terpenoid, dan protein. Daun sirsak memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, tanin, dan beberapa kandungan lainnya termasuk senyawa Annonaceous acetogenin. Annonaceous acetogenin merupakan senyawa yang memiliki potensi sitotoksik. Senyawa sitotoksik merupakan senyawa yang dapat bersifat toksik untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Kandungan senyawa dalam daun sirsak antara lain yaitu steroid atau terpenoid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan untuk penyakit kanker, antimikroba, antivirus, pengatur fotosintesis, dan pengatur tubuh. Daun sirsak dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif untuk pengobatan kanker, yakni dengan mengonsumsi air rebusan daun sirsak. Selain untuk pengobatan kanker, tanaman sirsak juga dimanfaatkan untuk pengobatan demam, diare, anti kejang, anti jamur, anti parasit, anti mikroba, sakit pinggang seperti yang disebutkan oleh responden, asam urat, gatal-gatal, bisul, flu, dan lain-lain. Daun sirsak berpotensi sebagai antihipertensi, antipasmodik, obat pereda nyeri, hipoglikemik, anti kanker, emetik atau menyebabkan muntah, vermifuge atau pembasmi cacing. Daun sirsak juga memiliki efek yang bermanfaat dalam meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dan hormon insulin pada jaringan pankreas, serta melindungi dan menjaga sel-sel beta pankreas.
Semua bagian dari buah sirsak memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, salah satunya adalah daun sirsak. Daun sirsak merupakan bagian yang banyak mengandung senyawa, diantaranya acetogenin, anoxantin, anosatolin, anoheksin, anonin, anomurisin, anomurin, anonol, kaklorin, gentisic acid, gigatentronin, linoleic acid, serta murica pentosin. Daun sirsak merupakan bagian yang paling berkhasiat untuk menyembuhkan, salah satunya adalah penyakit gout. Senyawa yang paling penting untuk mengatasi nyeri sendi pada penyakit gout yaitu tannin, resin, dan clitarizable mangostin. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun studi literatur ini. Cukup sekian pemaparan studi literatur yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.